Assalamualaikum, apa kabar semua? Balik lagi bersama saya, Mbak Google. Kali ini, mungkin Mbak sedikit terlambat dan, ya, mungkin juga kalian sudah menonton semua film-film yang akan Mbak bahas ini. Tapi, untuk kalian yang belum tahu, silahkan ditekan terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah, like dan share ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke film yang pertama. Look at this guy. 100% Mbak menjamin, pasti di antara kalian sudah pasti tahu dengan yang namanya permainan atau yang kerap disapa game. Akhir-akhir ini, video game terutama pada smartphone Android maupun iOS sedang berada di puncak kejayaan. Nah, di balik game-game yang sering kalian mainkan, mungkin kalian pernah melihat beberapa karakter game yang bergerak dengan sendirinya, tanpa digerakkan oleh siapapun. Mungkin beberapa orang menyebutnya karakter komputer, bot, NPC dan sebagainya. Para karakter tersebut diprogram oleh sang developer untuk melakukan aktivitas yang sama di setiap saat. Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya tentang rutinitas karakter-karakter tersebut? Apakah mereka nggak bosan melakukan rutinitas yang itu-itu saja? Free Guy, film yang disutradarai oleh Shawn Levy ini memang memiliki alur cerita yang menarik. Berkisah tentang seorang tokoh bernama Guy di sebuah kota Free City. Ia bekerja sebagai seorang teller bank dan bersahabat dengan seorang petugas keamanan di bank tersebut yang bernama Buddy. Setiap hari Guy bangun dari tidur, menyiapkan diri untuk bekerja, dan memesan kopi di kafe dengan pola yang sama setiap harinya. Rutinitas Guy berjalan lancar setiap harinya, hingga ia melihat seorang wanita cantik, yang ternyata merupakan sosok wanita idamannya. Dia penasaran dengan wanita itu, dan hendak menemuinya. Akan tetapi, sahabatnya melarangnya untuk menemui wanita itu, dengan alasan si wanita itu mengenakan kacamata. Film bergenre action dengan durasi hampir 2 jam ini menyuguhkan cerita yang menarik untuk ditonton. Yah, meskipun film ini agak sedikit mirip dengan film yang pernah rilis di tahun 2009, yang berjudul Gamer, mendapat rating yang terbilang cukup tinggi di angka 7,2 di IMDb. Mungkin film ini bisa menambah list film kalian selanjutnya. I really want to kiss you. Is that weird? Digadang-gadang menjadi salah satu film terbaik setelah Black Panther di tahun 2018. Marvel merilis film yang mengangkat budaya China berjudul Shang-Chi, Ten Rings. Film ini menceritakan tentang seorang juru parkir vele bernama Shawn. Ia mengubah identitasnya karena suatu hal. Bersama dengan seorang sahabatnya bernama Katie, ia melakukan aktivitasnya dengan lancar dan mudah, hingga How's it going? saat Shawn dan Katie sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja mereka, tiba-tiba muncul sekelompok penjahat dan menyerang Shawn.
Sekelompok penjahat itu ternyata merupakan suruhan dari sang ayah bernama Wenwu, yang merupakan ketua geng teroris besar bernama Ten Rings. Suatu ketika, adik dari Xiaon mengirimkan surat yang berisikan alamat kepada Xiaon. Merasa ada yang aneh setelah perkelahian dan setelah kalung liontin yang dimilikinya telah dicuri, ia pun bergegas mendatangi alamat tersebut bersama dengan sahabatnya. Mendapatkan rating yang tak kalah tinggi dengan film sebelumnya di angka 7,4. Film ini menyuguhkan action yang luar biasa seru dan cukup menegangkan. Holy shit. Film yang satu ini juga tak kalah kerennya dari kedua film sebelumnya. Mendapatkan rating di angka 7,3, menyuguhkan action yang keren dengan ending yang mengejutkan. Diperankan oleh James Bond atau yang bernama aslikan, Daniel Craig. Menceritakan tentang seorang agen rahasia yang sudah pensiun dan sedang menjalani masa-masa tenang bersama dengan seorang kekasihnya bernama Swan. Tiba-tiba, saat ia sedang berkunjung ke makam seseorang, makam tersebut ternyata telah dipasang sebuah bom dan meledak. Seketika, Bond terlempar akibat terkena ledakan bom itu. Merasa ada yang tidak beres, ia pun bergegas kembali menemui Swan. Akan tetapi, Bond dihadang oleh sekelompok penjahat yang mencoba untuk mencelakainya. Beruntung Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Akhirnya Bond pun bisa lolos dari kejaran sekelompok penjahat itu, walau hanya sementara. Ia bergegas mengajak Swan kabur dari tempat itu. Namun, ternyata sekelompok penjahat tadi berhasil mengejar mereka. Mobil yang tengah dikendarai oleh Bond dikepung oleh sekelompok penjahat itu dan menembakinya. Akan tetapi, lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak pada Bond. Okay. Film berdurasi hampir 3 jam lamanya ini menyuguhkan aksi tembak-tembakan yang cukup menegangkan. Untuk film sekeren ini sih, durasi 3 jam juga kurang, hehehe. I know. Mortal Kombat. Sebagai pembuka, film ini menceritakan tentang seorang sosok samurai bernama Hanzo Hasashi, yang hidup tenang di sebuah pedesaan, bersama dengan keluarga kecilnya. Awalnya, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan damai. Tiba-tiba, Joe Taslim, seorang pria tampan berkelahiran Indonesia ini, ikut serta dalam serial film yang satu ini. Ia memainkan peran sebagai Sub-Zero, tiba-tiba muncul dan menghabisi nyawa istri dan anak Hanzo. Perkelahian pun terjadi antara Hanzo dengan si penjahat yang membunuh istri dan anaknya pun terjadi. Merasa tak terima,
Hanzo langsung menyerang si penjahat itu. Akan tetapi, keberuntungan sedang tak berpihak padanya. Ia pun gugur dalam perkelahian itu. Beberapa tahun berlalu, berpindah scene dengan menampilkan pertandingan MMA dengan tokoh utama, bernama Cole. Mendapat julukan si Samsak Tinju oleh penjaga arena pertandingan. Mengartikan kalau Cole tak pernah menang di pertarungannya. Namun, di satu pertandingan, ia hampir saja memenangkannya. Pada akhirnya, pertandingan tersebut berakhir sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria asing muncul. Ia tertarik melihat tanda lahir yang ada di salah satu bagian tubuh Cole. Pria asing itu pun menemuinya dan meminta izin untuk melihat tanda lahir yang dimiliki Cole. Namun, That dragon logo you got, I dig that, man. saat Cole bersama istri dan anaknya tengah duduk bersantai di sebuah kafe, tiba-tiba sesosok penjahat yang sama dengan penjahat yang membunuh Hanzo muncul. Penjahat itu berniat ingin menghabisi nyawa Cole dengan suatu alasan. Beruntung, seorang pria asing bernama Jax mengikutinya. Jax pun langsung meminta Cole beserta istri dan anaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Dengan cepat, Jax pun langsung membawa mereka pergi menjauh dari si penjahat itu dan selamat. Untuk beberapa saat sampai penjahat itu muncul lagi dan menghadang mereka. Terpaksa, Jax keluar dari mobil dan bergegas mengambil senjata miliknya di bagasi mobil. Lalu meminta Cole dan keluarganya untuk pergi. Sialnya, Jax juga gugur di tangan si penjahat itu. Di film ini, banyak adegan-adegan yang sedikit sadis. Namun terlepas dari itu, film ini sangat rekomendasi bagi kalian pecinta film action seperti ini. That's right, folks. He's in fact. Are you Spider-Man's girlfriend? Menjadi sequel dari film-film sebelumnya berjudul Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home, film ini berjudul Spider-Man No Way Home. Dikenal sebagai sosok seorang pahlawan mengenakan pakaian khasnya. Di film ini Peter Parker mendapat perilaku tak sepantasnya sebagaimana yang didapatkan oleh sosok seorang pahlawan. Ia dituduh oleh masyarakat karena telah menyebabkan banyak kerusakan di negaranya, dan juga telah membunuh Mysterio. Suatu hari, Peter bersama dengan seorang kekasihnya MJ dan sahabatnya Ned sangat bersemangat untuk melanjutkan pendidikan mereka di salah satu universitas terkenal yang tak lain adalah MIT. Namun, publik sudah mengklaim sosok Peter yang merupakan Spider-Man, sang perusak dan pembunuh. Itu membuat namanya telah di-blacklist dari seluruh universitas terkenal. Tak hanya itu, kerabat serta orang-orang yang dekat dengannya juga merasakan dampaknya. Tak hanya Peter, Ned dan MJ juga tidak diterima di universitas idaman mereka. Itu membuat Peter merasa sangat bersalah, hingga dia berniat untuk memperbaikinya.
Ia menemui seorang penyihir yang sangat profesional yang tak lain adalah Dr. Strange. Peter meminta kepada Dr. Strange untuk mengubah ingatan orang-orang, berharap masalah yang sedang terjadi dapat selesai. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Hello, Peter. I'm Peter, but I'm not your Peter. What do you mean you're not my Peter? This is gonna sound really crazy, but this isn't your universe. Terlepas dari itu, kebanyakan film dari seri Spider-Man ini tidak pernah mengecewakan. Mulai dari adegan hingga alur yang disuguhkan, membuat para penggemarnya semakin gemar dengan film action yang satu ini. Akan tetapi, jika kalian yang belum tahu siapa itu Mysterio dan mengapa Peter bisa mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, kalian dapat menonton sequel sebelumnya yang sudah Mbak sebutkan tadi ya. Guy. Hello. Oke, itulah tadi film-film yang sudah rilis setahun yang lalu. Sebelumnya, Mbak ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu dong channelnya, supaya Mbak makin semangat lagi mencari film-film bagus lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan. Saya sebagai pembawa acara pamit dan sampai jumpa.